anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6. Kita akan belajar muatan seni budaya dan prakarya, dan kita akan membahas tentang unsur-unsur tari. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat menyebutkan, dapat menjelaskan unsur-unsur tari daerah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur tari daerah. Apa saja unsur-unsur tari daerah? Mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, dalam seni tari itu adalah sebuah gerakan yang dinamis dan berirama yang memberikan rasa atau nuansa tertentu kepada yang menyaksikan. Itu adalah yang dimaksud dengan seni tari. Maka dalam seni tari itu ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur dalam tari? Yang pertama adalah, karena ini tarian, berarti ada gerakan. Lalu ada tema dari tarian itu apa? Iringan pasti, ya, harus ada iringannya. Lalu setting panggung. Berikutnya adalah tata busana, kemudian properti yang digunakan, dan lighting atau tata lampu. Anak-anak, kita akan membahas satu persatu unsur-unsur tari itu. Yang pertama adalah gerakan. Dalam seni tari, gerakan itu merupakan unsur utama. Jadi unsur utama dalam seni tari adalah gerakan. Gerak tari merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis atau keindahan sehingga dapat dinikmati oleh orang lain yang melihatnya. Jadi gerak tari itu serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis atau keindahan sehingga gerakan itu dapat dinikmati oleh orang lain yang melihatnya. Nah, gerakan dalam tarian itu ada dua jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Apa itu gerak maknawi dan apa itu gerak murni? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak maknawi. Makna berarti ada artinya, ya. Gerak maknawi adalah gerak yang memiliki sebuah arti, sebuah filosofi. Misalnya saja dalam tari Serampang 12. Ada artinya, ada sejarahnya, ada filosofinya. Yang kedua adalah gerak murni. Gerak murni itu gerak yang sekedar mementingkan nilai estetis. Contohnya adalah gerakan tari saman. Yang kedua tadi adalah unsur tari yang kedua adalah tema. Tema yaitu gerak tari ditentukan oleh tema tarian.
Jadi dalam sebuah tarian itu ada tema, sehingga gerakannya mengikuti tema dari tarian itu. Yang berikutnya adalah iringan. Dalam sebuah tarian itu pasti menggunakan iringan. Nah, iringan itu bisa berupa gerakan tubuh manusia. Jadi tidak harus alat musik. Bisa gerakan tubuh manusia, misalnya hentakan kaki. Ya, lalu bisa juga tepukan tangan. Dan juga bisa suara-suara mulut. Kita kalau melihat tari kecak itu dengan suara mulut cak 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 cak. Nah, itu adalah contoh iringan dengan gerakan tubuh manusia. Yang kedua adalah permainan alat musik. Nah, jadi iringan yang kedua dengan menggunakan permainan alat musik, misalnya alat musik tradisional. Ada gamelan misalnya, ya, atau mungkin dari Papua menggunakan tifa, ya, alat musiknya. Bisa juga dengan alat musik modern, ya. Sekarang ada misalnya keyboard, ya, atau dengan alat musik modern yang lain. Itu adalah iringan yang digunakan untuk menari sehingga memberi semangat untuk penari menampilkan tarian yang indah. Berikutnya adalah setting panggung. Nah, panggung ini digunakan untuk mementaskan tarian. Maka tempat pementasan untuk tarian tradisional itu bisa beberapa macam. Bisa saja di panggung. Atas panggung, dibuatkan panggung untuk mementaskan tarian. Bisa saja di pendopo, ya, di pendopo, atau bisa juga di hamparan lapangan, misalnya pentas tari massal yang diikuti oleh banyak peserta, maka di hamparan lapangan, ya, itu adalah untuk panggung, untuk tempat mementaskan tarian itu. Berikutnya adalah tata busana dan tata rias. Anak-anak, nuansa tarian akan semakin kuat bila penari menggunakan busana dan atau riasan. Jadi misalnya tari merak menggunakan pakaian yang atau busana yang ada seperti sayap burung merak misalnya. Lalu riasan wajahnya pun juga, ya, supaya tarian itu menjadi sesuatu yang menarik. Ketika kita akan menampilkan tarian, maka kita akan menggunakan busana yang sesuai dengan tariannya, dan juga tata rias kita akan dibuat semenarik mungkin. Yang berikutnya adalah properti. Nah, properti ini sangat penting untuk mendukung tarian. Misalnya saja pada tari topeng menggunakan topeng, pada tari topeng kelana. Lalu pada tari piring menggunakan 2 piring, ya, misalnya dari Sumatera Barat. Tari payung menggunakan payung. Dan masih banyak lagi, misalnya tari kuda lumping, maka propertinya menggunakan kuda lumping, ya. Misalnya tari bondan menggunakan boneka dan menggunakan payung, juga menggunakan kendi, dan masih banyak lagi tarian-tarian properti-properti yang bisa digunakan dalam penampilan sebuah tarian. Nah, yang berikutnya adalah lighting atau tata lampu. Ini sangat berpengaruh terhadap suatu tampilan, ya. Nah, lighting mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Ya, itu sangat membantu sehingga membuat suasana menjadi lebih hidup, membuat suasana menjadi lebih semangat, dan tariannya menjadi lebih menarik. Nah, itu anak-anak
hal-hal yang berhubungan dengan unsur-unsur tari yang kita pelajari. Nah, setelah ini nanti silakan anak-anak mengerjakan tugas 1. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku SBDP, PSS BDP dengan jawaban lengkap, tentu saja berdasarkan video yang telah kalian saksikan. Nah, silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan matur nuwun, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Dadah.